berjalan di halte Universitas Pancasila. Banyak pedagang kaki lima yang berjualan persis di depan halte. Sampai ada penumpang yang menjalan untuk menaiki angkutan umum. Kendaraan dan angkutan umum berhenti dan menutupi jalan karena di pinggir jalan banyak pedagang yang sedang berjualan. Seharusnya angkutan umum berhenti di depan halte, tetapi tertutup oleh pedagang, jadi penumpang harus berjalan sedikit untuk menaiki angkutan umum. Banyak penumpang yang menunggu di bawah trotoar. Oke, untuk pertanyaannya, apakah alasan utama Anda menggunakan halte ini? Alasan saya menggunakan halte itu biasanya untuk pulang dari kampus, karena saya naik Transjakarta atau bisa juga naik Jaklingko dan kadang saya juga nunggu ojek online di halte. Kenapa Anda merasa kesulitan saat menggunakan atau naik kendaraan di halte? Sebenarnya kalau kesulitan sih lumayan sering karena kalau di halte itu kan banyak pedagangnya. Jadi kalau misalnya saya mau ke Transjakartanya itu pedagangnya itu agak menghalangi. Jadi saya susah untuk ke Transjakartanya. Apalagi kalau lagi rame-rame. Menurut Anda apakah jumlah pedagang semakin bertambah dibanding sebelumnya? Kalau jumlah pedagang tergantung waktunya sih. Biasanya kalau dia sore itu pedagangnya banyak banget. Tapi kalau masih pagi atau siang itu masih sedikit. Apakah Anda pernah membeli makanan atau minuman di pinggir halte? Beli sih pernah, tapi jarang sih. Bagaimana kualitas barang atau jasa yang dijual para pedagang menurut Anda? Kalau jasa atau barangnya ya lumayan. Kayak kalau untuk makanan ya enak standar lah ya. Kalau untuk yang lain-lainnya juga gak terlalu jelek, gak terlalu bagus juga jadi standar aja. Kalau untuk harganya, kalau untuk harganya variasi sih. Ada yang murah, ada juga yang lumayan mahal. Apakah Anda merasa pedagang cukup tertib atau justru malah sebaliknya? Untuk pedagang ada yang tertib, ada yang enggak. Jadi ada pedagang yang kayak dia tuh standnya tuh terlalu ke jalan gitu. Jadi agak menghalangi kendaraan bermotor sama kendaraan bermobil. Tapi sisanya sih tertib. Apakah dengan adanya pedagang itu menghalangi Anda untuk menaiki Jaklingko? Kalau menghalangi, jujur sih menghalangi ya. Karena kan eh dia sih Transjakarta sama Jaklingko-nya jadi nggak berdiri pas di samping haltenya itu. Jadi saya harus ngelewatin pedagangnya. Belum lagi kalau misalnya banyak yang beli rame. Jadi suka ketinggalan PJ atau Jaklingko-nya gitu. Bagaimana menurut Anda kondisi lalu lintas di depan halte saat banyak ojol yang parkir? Kalau ojol biasanya kan mereka parkirnya tuh agak di samping ya. Mungkin agak mengganggu, tapi sepenglihatan saya sih kalau karena macet kan karena lampu merah. Cuma kalau lagi lancar sih lancar-lancar aja. Apakah kendaraan ojol yang parkir di pinggir jalan mengganggu akses kendaraan umum atau pejalan kaki? Kalau akses pejalan kaki tuh sebenarnya karena ojolnya itu sering masuk lewat trotoar gitu, itu mengganggu banget sih kalau akses pengendara mungkin ya agak mengganggu sedikit. Menurut Anda, apakah sebaiknya disediakan lahan khusus parkir ojol? Iya, menurut saya harus disediakan lahan parkir biar jalanan tuh nggak terlalu sempit gitu. Apakah Anda merasa nyaman menunggu di halte saat ramai-ramainya pedagang dan ojol? Kalau dibilang nyaman sih nggak terlalu nyaman karena rame. Terus juga ya yang kayak tadi ya saya bilang akses ke Transjakarta atau Jaklingko-nya jadi terhalang, jadi kurang nyaman. Pernahkah Anda merasa khawatir terkait keamanan, misalnya copet
senggolan atau kemacetan saat situasi halte padat. Khawatir pasti setiap hari, apalagi kalau rame itu biasanya banyak yang nyenggol atau dompet, tas itu harus dijaga benar-benar supaya gak kecopetan. Jika diberikan pilihan, apakah Anda memilih halte yang bebas dari pedagang dan ojol atau yang tetap sama? Kalau dipilih pasti saya milih yang bebas dari pedagang sama ojol karena lebih tertib, lebih enak juga buat naik ke transportasi umumnya. Menurut Anda, apakah pemerintah ini harus menyediakan lahan untuk para ojol dan juga pedagang? Menurut saya harus ya, agar pedagangnya itu lebih tertib. Jadi kita tuh bisa jajan tuh di area yang udah disediain. Terus kalau mau naik Transum juga udah ada areanya tersendiri. Jadi nggak bentrok gitu, nggak terhalang gitu. Apa menurut Anda Satpol PP yang ada di daerah sini itu sudah melakukan tugasnya dengan baik? Kalau Satpol PP saya kurang tahu sih ya. Karena di depan halte juga saya ngelihatnya tuh nggak pernah ada Satpol PP. Mungkin kurang efisien dari pekerjaan Satpol PP. Apakah harapan Anda terhadap pemerintah, kota, kampus, atau pihak Transjakarta dalam menangani kasus halte ini? Kalau untuk pemerintah setempat mungkin bisa disediakan area khusus untuk para pedagang atau area untuk ojek online yang bisa ngumpul di situ. Jadi gak terlalu numpuk di depan halte. Karena halte itu kan buat kita naik transportasi umum. Gak perlu lah ada pedagang yang bikin macet atau ojek online yang menghalangi kita naik transportasi umum. Menurut Anda peran media massa ini sudah cukup belum untuk memberitahukan setiap pedagang kaki lima untuk tidak berdagang sembarangan? Media massanya menurut saya kurang menyerukan itu karena masih banyak yang jualan, masih banyak yang nggak tertib gitu. Kayak ya udah masih kayak gitu-gitu aja, masih rame-rame aja. Dari alasan Anda tersebut, apa peran media massa yang Anda sarankan untuk supaya lebih aware dengan isu tersebut? Kalau untuk media massa mungkin bisa memberitakan keramaian di depan halte, jadi bisa menyerukan pejalan kaki juga atau pengguna-pengguna halte biar mereka tuh lebih enak gitu naik Transumnya, dan juga biar pedagang lebih tertib sama ojek online-nya juga bisa biar pemerintah setempat itu aware sama hal tersebut. Jadi sekarang saya sudah ada di area halte Universitas Pancasila. Di sini penampakannya lumayan crowded, lumayan ramai, banyak yang parkir juga di pinggir jalan seperti ini, dan di sana banyak banget pedagang-pedagang yang jual di pinggir jalan yang seharusnya Transjakarta ini berhenti di depan haltenya, tapi terhalang oleh pedagang-pedagang yang ada di sana. Silakan jalan berhati-hati.